lihat itu, cahaya apa? Spontan Yanto langsung melihat ke arah yang aku tunjuk. Lalu dia menjawab, Kayaknya itu deh Cak, yang kita cari. selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendakian mistis gunung yang tidak disebutkan namanya, di mana tujuan dari pendakian ini adalah mengambil mustika atau pusaka yang disyaratkan melalui mimpi sebelumnya. Dan ternyata pusaka itu mempunyai keistimewaan yang tidak masuk di akal. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Awalnya, aku tidak mengira kalau kejadian ini bisa terjadi dalam hidupku. Aku adalah seorang buruh petani. Pergi ke ladang untuk bercocok tanam adalah kegiatanku sehari-hari. Sudah 1 bulan ini, seringkali aku bermimpi aneh. Aku selalu didatangi oleh sosok laki-laki tua yang seakan-akan dia akan memberiku sebuah benda kecil seukuran batu akik yang biasa dipakai cincin. Tapi anehnya, setiap aku menerima pemberian dari laki-laki itu, aku selalu terbangun dari tidurku. Selama beberapa bulan itu, aku terus memikirkan tentang mimpi itu. Siapa sosok laki-laki tua yang selalu muncul dalam mimpiku itu? Dan kenapa dia mau memberiku benda ini? Selama beberapa bulan aku tidak pernah bercerita pada siapapun. Karena jujur, aku orangnya tidak terlalu tertarik dengan hal yang berhubungan dengan mistis. Lagi pula, aku juga tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti itu. Pada suatu malam, tepatnya ketika hari Senin malam, Selasa Kliwon, dalam kalender Jawa, aku kembali didatangi sosok laki-laki tua itu di dalam mimpiku. Dan lagi, dia memberiku benda yang sama, yaitu semacam benda bulat yang seukuran kecil tersebut. Aku berjalan mendekati laki-laki itu dan menerima pemberian darinya. Aku yang biasanya terbangun ketika akan menerima pemberian dari laki-laki itu, kali ini tidak. Hingga akhirnya dia memberiku benda itu kepadaku. Setelah aku pegang, ternyata itu adalah sebuah besi kecil seukuran batu akik yang bisa dipakai cincin orang-orang. Setelah aku menerima benda itu dan memegangnya, tiba-tiba laki-laki itu berucap kepadaku, "Kamu suka nggak dengan benda ini?" Karena terlihat bagus, aku menjawab, "Suka, ini buat saya." "Iya, kamu bisa temukan dan ambil benda ini di hutan Gunung X." Untuk gunungnya, saya tidak sebutkan. Setelah jawaban yang terucap oleh laki-laki itu, tiba-tiba aku terbangun dari tidurku pada pukul 4 pagi dengan posisi tangan kananku seakan masih menggenggam benda pemberian dari laki-laki itu. Entah kenapa, setelah bangun itu, keringatku bercucuran hebat. Padahal pagi itu suasana di kamarku tidak begitu panas. Setelah bangun, aku bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Setelah itu aku lanjut menunaikan sholat subuh. Keesokan harinya, aku menyempatkan diri untuk menceritakan tentang mimpiku itu kepada ayahku. Dan ayah memintaku untuk menemui kakek dan menanyakan hal ini kepadanya, karena beliaulah yang lebih tahu tentang hal yang berbau mistis seperti ini. Memang sih, kakekku bisa dibilang orangnya pintar dalam spiritual, tapi beliau bukan dukun. Kelebihan yang demikian itu hanya digunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan saja. Mendengar saran dari ayah, sore harinya aku pergi ke rumah kakek. Sesampainya di rumah kakek, aku dipersilakan kakek duduk di ruang tamu. Dan kedatanganku di rumah kakek itu disambut hangat oleh nenek, hingga nenek membuatkanku segelas kopi. Ketika aku dan kakek duduk di ruang tamu, kakek bertanya, "Tumben kamu kesini, Nak.
Ada perlu apa? Ya wajar kalau kakek bertanya seperti itu. Karena memang aku jarang ke rumah kakek karena kesibukanku. Lalu aku menjawab pertanyaan kakek. Gini kek, sudah beberapa bulan ini aku mimpi aneh terus. Mimpi aneh gimana? Aku sering didatangi sosok laki-laki dan akan memberiku benda pusaka. Mendengar jawabanku, kakek terdiam sejenak dan terlihat berpikir. Setelah beberapa detik, kemudian kakek menjawab. Memangnya pusaka apa yang diberikan? Semacam besi kecil kek, tapi kalau aku mau, aku harus pergi ke Gunung X untuk menemukan dan mengambilnya. Kemudian kakek masuk dalam kamar dan memintaku untuk menunggu di ruang tamu. Sambil menunggu kakek keluar, nenek datang ke ruang tamu sambil membawakan segelas kopi yang dibuatnya. Kemudian beliau bertanya, Tumben kamu datang sini. Ada perlu apa? lagi-lagi, itu adalah pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kakek. Lalu aku menjawab, hehehe, lagi sibuk nek, ini ada perlu sedikit sama kakek. Ya udah kalau begitu. Nenek ke belakang dulu ya. Jawab nenek, lalu beranjak pergi dari ruang tamu. Tak lama kemudian, kakek keluar dari kamarnya dan kembali duduk di kursi ruang tamu. Setelah duduk, kakek bertanya padaku, Apa kamu bersedia jika harus ke gunung itu untuk mengambilnya? mendengar itu aku terdiam sejenak. Dalam hati aku bilang, hah? Ini serius apa yang dikatakan kakek? Lalu kakek lanjut berucap, Kalau kamu bersedia, kamu tidak perlu takut karena kamu tidak akan sendiri. aku tahu apa yang dimaksud kakek bahwa aku tidak sendiri. Pastinya, aku akan ditemani makhluk lain yang aku tidak bisa melihatnya. Belum sampai aku menjawab mau atau tidak, kakek memberiku sebuah benda sambil berucap, Rawatlah benda ini dan bawalah ketika kamu akan pergi ke gunung itu untuk mengambilnya. sebenarnya waktu itu, aku tidak ada niat untuk pergi ke gunung, apalagi dengan tujuan seperti ini. Tapi tidak ada salahnya, aku menerima benda pemberian dari kakek itu. Setelah menerima benda itu, aku bertanya, kapan aku bisa mengambilnya kalau aku mau, kek? Hari Senin malam, Selasa Kliwon. Tapi ingat, nanti kalau kamu akan berangkat, datanglah ke sini dulu. Jawab kakek. Masyarakat Jawa selalu berpatokan pada 5 pasaran untuk menghitung hari, yakni Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Mendengar itu aku teringat sesuatu. Terakhir kali aku bermimpi bertemu dengan laki-laki itu adalah hari Senin malam, Selasa Kliwon, dan sepertinya kakek sudah tahu banyak tentang itu. Aku pun mengiyakan apa yang sudah dikatakan kakek barusan. Setelah itu, aku pamit pulang dengan membawa benda pemberian kakek yang berupa tanduk kecil. Aku menyebutnya tanduk karena bentuknya persis dengan tanduk hewan, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sesampainya di rumah, aku menyimpan benda pemberian dari kakek itu ke dalam lemari di sela-sela lipatan baju agar memudahkanku untuk menemukannya lagi nanti, meskipun aku tidak tahu itu fungsinya untuk apa. Malam harinya, aku menghubungi temanku yang juga mempunyai pengalaman dalam hal mistis seperti ini. Dia adalah Yanto. Aku dan Yanto sudah lama berteman, hanya saja kami jarang bertemu karena tempat tinggal kami berjarak lumayan jauh. Aku mengajak Yanto untuk ngopi di sebuah warung kecil, tempat biasa kami bertemu. Selain ngopi, tujuanku bertemu dengan Yanto adalah sekalian bertanya tentang mimpiku itu. Singkat cerita, malam itu aku dan Yanto ngopi di warung kopi langganan kami. Aku pun bercerita panjang lebar kepada Yanto tentang mimpi itu, sekaligus tentang benda pemberian dari kakek tadi. Dan menurut Yanto, aku harus pergi ke Gunung X untuk menemukan dan mengambilnya. Mendengar saran dari Yanto, aku bilang, tapi Bas, aku gak tahu caranya. Lagian aku juga gak berani. Abbas adalah nama panggilan yang biasa kugunakan untuk Yanto. Lalu Yanto menjawab, Santai, nanti aku temenin. Nanti juga kamu akan diberitahu kakekmu cara-caranya. kamu yakin Bas? Tanyaku lagi. Yakin, aku dulu juga pernah narik pusaka. Jadi ntar aku bisa bantuin.
Jawab Yanto. Tapi itu fungsinya buat apa sih? Tanyaku lagi. Untuk sekarang, belum tahu. Tapi nanti kalau udah dapat, baru bisa dilihat. Soalnya benda seperti itu, banyak jenisnya. Kalau bagus, itu bisa digunakan untuk menjaga diri. Dan kalau dijual, harganya mahal. Jawab Yanto menjelaskan. Menurut Yanto, benda-benda pusaka semacam itu banyak jenisnya. Bisa jadi itu adalah batu mustika, batu merah delima, kol buntet, wesi kuning, besi towo, tasbih bertuah, atau mungkin yang lain. Dan masing-masing benda itu punya keistimewaan masing-masing. Mendengar penjelasan dari Yanto, aku sedikit tertarik. Lalu aku memutuskan untuk berangkat ke Gunung Ek nanti ketika tiba hari Senin malam atau Selasa Kliwon. Lagian sebelumnya, aku sudah pernah mendaki gunung itu, tapi tidak dengan tujuan seperti ini. Di sisi lain, ada Yanto juga yang mau membantuku. Dia juga sudah berpengalaman di bidang itu. Karena sudah larut malam, aku dan Yanto pisah dan pulang dari warung kopi. Sampainya di rumah, aku mengambil benda yang diberikan kakek tadi dari dalam lemari. Dan aku lihat-lihat sambil tiduran. Bagus juga benda ini, meskipun aku tidak tahu fungsinya untuk apa. Aku meletakkan benda yang berbentuk seperti tanduk itu di bawah bantal. Kemudian aku tidur. Anehnya, setelah mimpiku yang terakhir kali itu, sosok laki-laki tua yang biasa muncul di mimpiku sudah tidak pernah muncul lagi. Hingga tiba hari Senin malam, Selasa Kliwon. Hari di mana hari itu, aku akan pergi ke Gunung X untuk menemukan benda yang diberikan sosok laki-laki dalam mimpiku waktu itu. Pagi itu aku datang ke rumah kakek. Karena kata beliau, kalau aku mau berangkat ke Gunung Ek, aku harus menemuinya dulu. Sesampainya di rumah kakek, aku diberi wejangan, atau kata lain adalah petunjuk. Kalau berangkat, jangan lupa bawa benda yang pernah kakek berikan kepadamu. Dan jangan sampai jatuh atau lepas dari tubuhmu. Kalau sampai terpisah ketika kamu mengambilnya, itu akan berakibat fatal. Dan jangan lupa juga, sebelum berangkat nanti, baca niat ini. Karena tanpa niat ini, kamu tidak akan bisa menemukan benda yang kamu cari. Ucap kakek memberiku nasihat. Untuk niatnya, aku nggak bisa sebutkan di sini. Yang jelas, niatnya adalah bismillah. Kakek juga berpesan, kalau nanti benda yang aku temukan itu berupa besi tajam, maka jangan diambil. Tapi kalau berupa besi tumpul, kuningan, batu, kayu, atau cermin, maka ambillah. Kenapa bisa begitu? Menurut kakek, kalau benda pusaka yang berupa besi tajam, itu kebanyakan isinya adalah setan, atau bisa dibilang jelek. Tapi kalau berupa batu, kayu, cermin, atau yang lain, itu kebanyakan isinya baik, atau bisa dibilang bagus. Mendengar pesan dari kakek, keyakinanku untuk berangkat malam itu tiba-tiba jadi kendor. Aku takut, aku ragu, apa aku bisa menghadapi semua itu. Di sisi lain, aku belum pernah melakukan ini sebelumnya. Dan karena ragu, aku bertanya pada kakek, "Tapi kek, misal aku tidak bisa mengambilnya, bagaimana?" Berarti itu bukan rezekimu. Jawab kakek. "Tapi nggak akan terjadi apa-apa kan sama aku, kek?" Tanyaku lagi. Ya enggak, tapi kamu jangan khawatir. Benda yang kamu bawa nanti bisa membantumu mengambilnya. Jawab kakek. Mendengar itu aku sedikit lega. Lalu aku bertanya lagi. "Aku bisa menemukannya di mana, kek?" Seperti manipulasi energi. Untuk dapat menarik benda pusaka agar terwujud di alam nyata, biasanya seseorang menggunakan jasa paranormal. Karena memang mereka biasa melakukan itu. Jawab kakek menjelaskan. "Tapi kek, aku nggak punya kemampuan gaib, apalagi manipulasi energi." Tanyaku lagi. Jangan khawatir, kakek akan membantumu dari sini. Asalkan benda yang kakek berikan kemarin tidak lepas dari tubuhmu. Mendengar itu rasa ragu yang aku rasakan tadi sudah hilang. Aku jadi bersemangat untuk pergi ke Gunung X, mengambil benda mustika itu. Aku juga bilang pada kakek bahwa aku pergi ke Gunung X nanti tidak sendiri. Aku akan ditemani oleh Yanto, temanku. Dan menurut kakek, itu tidak masalah. Malah bagus, karena aku ada temannya untuk pergi ke sana.
Setelah itu aku pamit sama kakek untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku menghubungi Yanto dan memberitahunya kalau nanti malam aku akan pergi ke Gunung X. Sebenarnya waktu itu Yanto ada kesibukan. Ya salahku juga sih, aku menghubungi Yanto secara mendadak. Tapi karena Yanto sudah berjanji akan mengantarku, dia rela meninggalkan kesibukannya. Lagian, kata Yanto tidak begitu penting dan masih bisa ditinggalkan. Dan singkat cerita, malam itu jam 8, aku berangkat dari rumah dan tidak lupa berpamitan dengan kedua orang tuaku, tanpa memberitahukan tujuanku ini. Sebelum berangkat, aku tidak lupa membaca niat yang sudah kakek ajarkan tadi. Dan tidak lupa juga, aku mengikatkan benda pemberian dari kakek itu di pinggangku dengan tali, dengan tujuan agar benda itu tidak terpisah dari tubuhku. Setelah semuanya sudah siap, aku berangkat meninggalkan rumah menuju rumah Yanto untuk menjemputnya. Sesampainya di rumah Yanto, ternyata dia sudah siap dan kami tinggal berangkat. Waktu itu kami tidak membawa bekal banyak seperti pendaki pada umumnya. Kami hanya membawa beberapa botol air minum dan kacang rebus yang tadi sudah aku persiapkan. Lagi pula, niat kami ke gunung ini bukan untuk mendaki, melainkan untuk mencari benda mistik. Sekitar jam 10 malam, kami di tempat yang kami tuju. Nah, pada tahun 2004 itu, masih belum banyak pendaki seperti sekarang. Jadi kami tidak perlu mengurus simaksi dan yang lainnya. Kami hanya meminta izin pada penghuni rumah terakhir yang ada di lereng gunung tersebut, sekaligus menitipkan kendaraan di situ. Setelah meminta izin, tiba-tiba bapak penghuni yang kami titipi motor bertanya pada kami, Mau narik benda ya, Dek? Mendengar pertanyaan itu sontak aku terdiam. Aku mengerti maksud pertanyaan bapak ini, tapi aku pura-pura tidak mengerti. Narik? Maksudnya, Pak? Belum sempat bapak itu menjawab pertanyaanku, dari belakang Yanto menyahut. Oh iya Pak, dapat isyarah. Oh, ya udah. Hati-hati, semoga terlaksana. Jawab bapak itu sambil mengangguk tersenyum. Ternyata bapak penghuni rumah itu sudah tahu dengan tujuan kami ini. Entah karena dia orang pintar, atau karena melihat kami tidak membawa perbekalan banyak. Setelah itu kami langsung mulai perjalanan menapaki jalan setapak yang tidak begitu lebar. Di awal perjalanan, aku merasa deg-degan karena jujur, ini adalah pertama kalinya aku berurusan dengan hal-hal mistis. Aku terus memikirkan bagaimana jika nanti ditampaki sosok laki-laki tua yang ada di dalam mimpiku itu. Lalu tiba-tiba Yanto nyeletuk. Ada yang lagi merhatiin kita, Jak. Aku tersentak mendengar perkataan Yanto barusan. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Tapi aku berusaha bersikap santai. Iya, aku juga udah ngerasa gitu dari tadi. Jawabku dengan sok tahu. Tapi nggak apa-apa, dia nggak bakal berani ganggu. Ucap Yanto lagi. Entah yang dikatakan Yanto itu benar atau tidak, aku tidak tahu. Tapi memang Yanto ini orangnya sedikit paham dengan hal-hal mistis. Setelah beberapa menit berjalan, aku bertanya pada Yanto, dia masih merhatiin kita nggak? Udah enggak, cuma di sana aja tadi. Mungkin dia tinggal di sana. Jawab Yanto. Mendengar itu aku merasa sedikit plong. Tadinya aku mengira yang memperhatikan itu adalah sosok laki-laki yang ada dalam mimpiku itu. Tapi sepertinya tidak. Kami pun terus berjalan hingga sampai sebuah batu besar yang letaknya tidak jauh dari tempat kami berjalan. Karena capek, aku mengajak Yanto untuk berhenti dulu di batu itu untuk minum dan makan kacang rebus yang kubawa waktu itu. Sambil makan kacang, aku bertanya pada Yanto, Bas, ini nanti gimana? Di mana kita bisa nemuin benda itu? Tenang aja, kalau emang rezekimu, dia bakal nampak sendiri. Jawab Yanto. Kalau udah nampak, langsung diambil atau gimana? Tanyaku lagi. Langsung datengin aja, terus ambil. Udah diajarin sama mbahmu belum? Tanya Yanto. Udah, tapi kurang detail. Katanya dia bakal bantu dari rumah. Jawabku. Ya udah kalau gitu, santai aja. Ucap Yanto dengan santai. Melihat Yanto yang sepertinya santai, aku pun berusaha untuk terlihat santai. Walaupun sebenarnya
aku tidak bisa santai. Setelah lama istirahat, kami pun lanjut berjalan naik. Setelah 30 menit berjalan, sampailah kami di sebuah tempat yang cukup luas, yang di situ terdapat beberapa batu yang menancap di tanah. Melihat itu, aku bilang sama Yanto sambil menunjuk cahaya itu. "Bas, lihat itu, cahaya apa?" Spontan Yanto langsung melihat ke arah yang aku tunjuk. Lalu dia menjawab, Kayaknya itu deh Jak yang kita cari. "Kamu yakin, Bas?" tanyaku. Iya, yakin. Itu batu mustika. Coba kita deketin. Jelas Yanto. Dan di situ ada sosok wanita, dan sepertinya dia sedang menunggu batu mustika yang akan aku ambil. Melihat itu spontan aku kaget sambil mengucap istighfar dan ingin lari. Tapi ketika aku akan lari, Yanto memegang tanganku sambil bilang, Gak apa-apa Jak, tenang aja. ucap Yanto sambil terus melihat ke arah sosok wanita itu. Lalu aku menjawab, "Itu apa, Bas?" Kunti. Jawab Yanto dengan singkat. Mendengar itu aku semakin ketakutan. Karena jujur, baru kali ini aku melihat sosok Kunti dengan mata kepalaku sendiri. Lalu Yanto berkomunikasi dengan sosok wanita itu. Siapa di situ? Tapi sosok itu tidak menjawab apapun. Lalu Yanto kembali berucap, Siapa di situ? Bisa dengar nggak? Kalau bisa dengar, tolong pergi. Tidak lama kemudian, perlahan sosok Kunti itu perlahan lenyap dan menghilang. Sepertinya dia paham dengan apa yang diucapkan Yanto. Setelah sosok Kunti itu hilang, Yanto memintaku agar mendekati cahaya itu dan mengambilnya. Aku yang tidak tahu apa-apa, bingung bagaimana cara mengambilnya. Apa hanya diambil seperti biasa, atau bagaimana? Aku bertanya lagi pada Yanto. Diambil seperti biasa, Bas. Iya, tinggal ambil. Tapi aku takut, Bas. Kamu ajalah yang ambil. Aku nggak bisa Jak. Yang dapat isyarat bukan aku. Aku terdiam sejenak untuk berpikir. Aku takut kalau nanti aku dekati, sosok Kunti itu akan muncul lagi. Tenang Jak, kamu gak sendiri. Ada yang bantu kamu. Ucap Yanto. Mendengar ucapan dari Yanto itu, aku ingat sesuatu. Tadi sebelum aku berangkat, kakek bilang kalau beliau akan membantuku dari rumah. Tapi apa mungkin kakek yang di rumah bisa membantuku yang berada di sini? Kalau dipikir secara logika, memang tidak masuk akal. Cepetan ambil Jak, keburu hilang. Ucap Yanto lagi menegaskanku. Aku pun membuang rasa takutku. Pelan-pelan, aku berjalan mendekati cahaya itu. Tapi ketika jarakku sudah dekat, tiba-tiba cahaya kuning merah itu perlahan meredup. Setelah meredup, aku merasa seperti ada yang menggerakkan tangan kananku ke bawah dan mengarahkan ke sela-sela batu. Dan itu sangat terasa kurasakan. Aku mengikuti gerakan itu. Ternyata tanganku diarahkan ke tempat di mana benda itu berada. Setelah aku merasa sudah mendapatkannya, aku pun segera mengambilnya. Dan ketika benda itu sudah aku genggam, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang mendorongku dari depan hingga aku jatuh terduduk. Melihat aku jatuh, Yanto segera menghampiriku dan membantuku berdiri. Setelah sudah berdiri, Yanto menggandengku pelan-pelan, berjalan menjauh dari bebatuan itu. Setelah cukup jauh meninggalkan bebatuan, Yanto memberiku air minum, kemudian bertanya, Gimana Jak? Dapat? "Dapat, ini masih aku genggam," jawabku, sambil membalikan botol air minum yang diberikan Yanto tadi. Setelah itu Yanto mengajakku untuk segera turun, dan memintaku untuk membungkus benda yang kuambil tadi, dengan selembar kain, yang waktu itu sudah disiapkan Yanto. Aku pun membungkus benda itu, kemudian bergegas turun, tanpa mengetahui benda apa itu sebenarnya. Setelah sekitar 15 menit berjalan, kami sampai di batu tempat kami istirahat tadi. Ketika naik, dan dari jarak 8 meter di depan, aku melihat sosok Kunti yang tadi kami jumpai di atas, menampakkan dirinya lagi dengan wujud yang sama, tepat duduk di atas batu tersebut, sambil kepalanya miring ke kiri. Melihat keberadaan Kunti itu, spontan langkahku terhenti. Begitu juga dengan Yanto. Karena takut, aku bilang pada Yanto, "Bas, apa itu?" Astagfirullah. Jangan diliatin Jak.
ucap Yanto dengan kaget. Tanpa banyak bicara, Yanto meminta aku melepas benda semacam tanduk, pemberian kakekku dari tubuhku. Benda yang tadinya aku ikat di pinggangku. Kemudian ku lepas. Setelah terlepas, Yanto memintanya, dan aku memberikannya. Setelah ku berikan, Yanto mengangkat benda itu setinggi kepala dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang erat tangan kananku. Kemudian Yanto mengajakku untuk lanjut berjalan pelan-pelan, melewati sosok kunti itu. Aku pun menurut dengan apa yang dikatakan Yanto. Kami berjalan pelan-pelan melewati sosok kunti itu. Dan ketika kami sudah berada tepat di sebelahnya, tiba-tiba sosok kunti itu menjerit seperti kesakitan. Mendengar itu perasaanku semakin ketakutan. Aku berpikir, apa yang terjadi dengan sosok kunti itu? Tapi karena Yanto tidak memperbolehkanku melihat, aku pun tidak berani melihatnya. Lagi pula, kalaupun diperbolehkan, tentunya aku tidak akan melakukannya karena tidak berani. Setelah beberapa meter berjalan, meninggalkan tempat itu, Yanto menurunkan tangan kanannya dan melepaskan pegangan tangan kirinya yang tadi memegang erat tangan kananku. Setelah dilepaskan, Yanto mengembalikan benda pemberian kakek itu padaku. Sambil berjalan, aku mengingatkan kembali di pinggangku, dan di situ aku merasa heran. Dari mana Yanto bisa tahu kalau aku membawa benda ini? Padahal sebelumnya, aku tidak bilang pada Yanto. Tapi ya sudahlah, tidak ada waktu untuk menanyakan hal itu di sini. Kami pun terus berjalan, hingga sampailah kami di rumah terakhir, tempat kami menitipkan motor tadi. Karena waktu itu pintu rumahnya sudah tertutup, kami mengetuk pintunya. Setelah beberapa ketukan, bapak pemilik rumah itu membukakan pintu dan bilang, Gimana? Udah dapat? di perjalanan pulang aku dan Yanto mampir di sebuah warung kopi pinggir jalan yang waktu itu masih terlihat buka. Di warung kopi itu, Yanto memintaku untuk mengeluarkan benda yang aku ambil tadi dengan tujuan dia ingin melihatnya. Aku pun mengeluarkan benda yang sudah terbungkus kain itu dari dalam tasku. Kemudian aku berikan kepada Yanto. Terlihat dengan serius, Yanto mengamati benda itu. Dan benar, menurut Yanto, itu adalah benda mustika yang bertuah. Aku yang tidak tahu banyak tentang benda mustika hanya mengangguk. Lalu aku bertanya pada Yanto, ini gunanya buat apa, Bas? Banyak. Salah satunya bisa menangkal racun yang masuk ke tubuh kita. Jelas Yanto. Cara pakainya gimana? Lalu Yanto memperlihatkan sebuah keajaiban kepada aku. Dia membuka tutup gelas kopiku, kemudian mencelupkan benda itu ke dalamnya. Setelah dicelupkan, Yanto meminta aku mencicipi kopi itu. Aku pun mencicipinya. Gimana rasanya? Tanya Yanto kepadaku. Hambar, Bas. Gak ada rasanya. Jawabku dengan penuh rasa penasaran. Ini ajaib. Kopi yang tadinya terasa manis itu, tiba-tiba tidak ada rasanya. Seperti air putih biasa. Hanya saja warnanya tetap hitam. Ini bisa digunakan untuk menetralisir racun atau apapun yang bisa mencelakakan kita. Dan masih banyak lagi. Jelas Yanto kepadaku. Dari sini aku jadi percaya akan kekuatan gaib. Tidak lupa, aku bertanya pada Yanto, dari mana dia tahu kalau aku membawa benda pemberian kakek ini. Lalu Yanto bilang, Tadi, pas kamu mengambil benda mustika itu, kamu tidak sendiri, Jack. Ada makhluk lain yang bersama kamu. Dia yang mengeluarkan mustika ini dari alam gaib ke dunia nyata. karena masih penasaran, aku bertanya lagi, apa itu ada hubungannya dengan benda pemberian dari kakekku? Iya, benda itu bukan benda sembarangan. Benda itu ada isinya. Dan isinya itu yang membantu kita selama perjalanan naik hingga turun. Dan benda itu ditakuti makhluk halus. Mendengar penjelasan dari Yanto, aku jadi tahu sesuatu. Mungkin yang dimaksud kakek membantu dari rumah itu melalui benda ini. Karena malam semakin larut, aku dan Yanto kembali pulang. Sesampainya di rumah Yanto, aku mengucapkan terima kasih karena dia sudah mau membantuku. Dan aku pun segera pulang ke rumah. Sampainya di rumah, aku meletakkan benda itu di sebelah bantal. Kemudian aku tidur. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah kakek untuk memberitahunya bahwa aku sudah mendapatkan benda ini.
dan mengembalikan benda semacam tanduk yang pernah diberikan kepada aku. Tapi kakek malah memintaku untuk merawat benda itu dan berpesan kalau pergi ke hutan atau ke tempat-tempat angker, aku harus membawa benda ini. Setelah itu kakek memintaku untuk melakukan tirakat dengan tujuan mengasah mustika yang kudapat agar bisa digunakan dengan baik. Kakek juga berpesan kepada aku agar aku merawat benda ini dengan baik tanpa beliau menanyakan benda apa ini. Mungkin beliau sudah tahu terlebih dahulu. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis yang ingin kalian bagi atau ingin menjadi narasumber langsung, kalian bisa menghubungi kami melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe channel lain kami. Linknya ada di bawah. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.